Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel Rizky Fabian, nomor NPM 12120200034. Di sini saya sudah membuka data yang saya buat. Saya akan mencari data kuesioner primer. Di sini datanya sudah saya buka. Terus pertama, saya akan kita ke data view dulu, terus ke transform, terus compute variable. Di sini itu kita isi total B. Di sini kalau yang numeriknya ini isi yang di B ini. Di sini saya akan masukkan ke dalam numeric expression. Klik terus setelah sudah lo klik OK. Maaf, ininya harus dihilangin dulu tanda plusnya. Lo klik OK. Terus masih sama seperti tadi, klik transform terus compute variable. Terus sekarang kita ganti total M. Ya, kita hapus dulu total B yang tadi. Terus klik total M. Setelah ini masuk ke total M, lalu klik OK juga. Terus sama seperti tadi, klik analyze map transform, terus compute variable, terus ke variable way sekarang. Terus W kosong lalu klik OK. Lalu saya akan memberikan value label B01 sampai B07 yang satu, yaitu sangat tidak setuju. Terus yang kedua itu tidak setuju. Yang tiga netral. Yang keempat itu kita beri label sangat setuju dulu. Terus yang kelima baru sangat setuju. Lalu setelah di sini kita bisa klik OK. Lalu kita akan copy ke dalam B01 sampai B07. Di sini desimalnya saya akan berubah menjadi 0.
sini saya kan mengisi labelnya yaitu total B kemandirian belajar. Terus total M-nya itu motivasi berprestasi. Terus total E-nya itu prestasi praktikum. Sini saya langsung ke data view. Oh iya, variable view-nya ininya dirubah dulu dan menjadi scale. Lalu kita akan menguji data ini, lalu pertama klik analyze, kita buat scale, kita akan buat reliability analysis. Kemudian kita pindahkan setiap variabel. Kita pindahkan variabel B-nya dulu, terus kita akan klik statistik, terus scale, lalu klik scale if item deleted di kunci, lalu klik OK. Lalu kita akan melakukan yang sama, kita ke analyze, terus ke scale lagi, reliability, ini kita pindahkan. Sekarang kita akan menggunakan yang M. Di sini harus tercentang juga scale if itemnya. Setelah udah lo klik OK. Selanjutnya akan sama ke selanjutnya, terus scale reliability analysis, terus kita pindahkan yang di sini, terus masukkan yang W. Nah, setelah sudah klik OK. Setelah sudah, kita bisa langsung melihat outputnya. Sini outputnya langsung keluar. Di sini data validnya ada 171, yaitu exclude-nya ada 0, yang tidak validnya itu ada 0%. Totalnya ada 171. Terus reliability status. Terus kita akan menggunakan yang Cron's batch alpha-nya, yaitu 0,700.
sudah muncul yang data W nya dulu. Terus validnya 171, terus exclude ini yang tidak validnya dan 0. Terus penguji reliability-nya lihatnya dari Cronbach alpha-nya itu Cronbach alpha-nya itu 0,778. Dimana kalau uji reliability ini nilai Cronbach-nya ini harus lebih besar daripada 0,6, maka dikatakan reliable. Di sini karena di atas 0,6 maka datanya reliable. Kemudian terus selanjutnya item total statistik, kita menggunakan bagian yang corrected item correlation. Kita lihat bisa dari data W1 sampai W07. Datanya di atas 0,03 dan di sini juga terlihat di atas 0,3 semua, tidak ada yang di bawah 0,3. Maka kalau uji validitas itu, untuk menyatakan data itu valid harus di bagian corrected item correlation-nya itu harus di atas 0,3. Maka variabel W itu prestasi praktikum, berarti datanya tidak, maka di atas 0,3 semua. Maka dari pernyataan 1 sampai 7 ini datanya valid dan reliable. Artinya data ini dapat digunakan untuk menguji terhadap prestasi praktikum. Selanjutnya ke bagian B ya. Di sini variabel B datanya variabel kan di atas 0,6. Cronbach alpha itu 0,767 yang artinya itu 1,6, maka datanya reliable. Maka kita lihat table corrected item total correlation ini, kita bisa lihat di sini nggak ada yang angka yang di bawah 0,3, yang artinya mereka itu tidak di atas 0,3 semua. Walaupun ini sedikit menyentuh 0,3, tapi ini masih di atasnya. Selanjutnya kan ke yang M. Nah, ini Cronbach alpha-nya 0,818 yang artinya reliable karena di atas 0,6. Maka di sini juga ada corrected item total correlation-nya, nggak ada yang di bawah 0,3. Karena di bawah 0,3 maka datanya valid. Selanjutnya untuk menguji asumsi klasik, kita akan melihat bagaimana uji normalitas dari data kuesioner primer dan akan menjelaskannya. Terus bagaimana hasil dari uji heteros kedastisitas lalu dijelaskan. Terus yang ketiga ada uji multicol dan dijelaskan. Sini datanya masih sama yang tadi karena perintahnya juga datanya sama. Kalau di sini saya langsung ke analyze.
langsung ke regression, kemudian linear. Setelah itu kita akan memindahkan prestasi praktikum ini, kita pindahkan ke dependennya. Independennya ke dalam kemajuan belajar dan motivasi berprestasinya, pindahkan ke independennya. Setelah udah, terus ke statistik, terus centang yang collinearity diagnostic, lalu klik continue, lalu klik plot. Terus kita harus memindahkan spreadsheet pindahkan ke kotak Y, yang spread ini pindahkan ke kotak X, lalu klik continue. Selanjutnya terus ke menu save, kita pilih yang bagian ini, standardize, bukan yang residualnya, maksudnya. Terus lalu klik continue, terus klik oke. Terus selanjutnya kita akan ke analyze, terus ke parametric test, terus ke one sample QS, kemudian pindahkan ke ini, ke unstandardized ini, ke test variable. Klik OK. Di sini kan baca uji normalitasnya dulu. Kita lihat ke signifikan paling akhir di sini 0,74, yang artinya yaitu lebih besar daripada 0,05. Nah, karena lebih besar daripada 0,05, maka nilai residualnya ini terdistribusi normal. Terus kita akan menguji multi-call-nya, terus lihat coefficient, terus lihat tolerance-nya ini pada kemandirian belajar dan motivasi berprestasi itu sama, yaitu 0,789. Karena itu sama, terus 0,789 di atas dari 0,05, maka lebih besar daripada 0,05. Terus kita bisa lihat ke VF nya ini pada kemandirian belajar
pada motivasi berprestasi juga sama, 1,268 itu sama, yang artinya dia itu lebih kecil daripada 10. Bisa kita lihat bahwa kita bisa simpulkan bahwa kita toleransinya itu lebih besar daripada 0,1 dan EFF-nya lebih kecil daripada 10, maka data tersebut tidak terjadi multi-call. Di situ artinya karena tidak terjadi multi-call, pada mode regresi ini hanya ada. Kemudian kita akan menguji hetero. Kalau hetero ini bisa langsung ke sini. Di sini juga bisa lihat, di sini nggak ada yang bertabrakan atau saling menindih, dan juga menyebar. Walaupun hanya berdempetan tapi tidak saling menindih, tapi yang artinya jika datanya menyebar, tidak ada data yang tumpang tindih, artinya tidak ada masalah hetero. Artinya model regresi ini terdapat persamaan residual. Sekian video dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.